Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Jungko Agusta. Di sini saya mau menjelaskan jurnal dari komunikasi data dan jaringan komputer. Komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan perangkat. Sistem komunikasi data memiliki 5 komponen, yaitu pesan, pengirim, penerima, media transmisi, sama protokol. Pesan adalah informasi data yang akan dikomunikasikan. Bentuk informasi populer termasuk teks, angka, gambar, audio, dan video. Pengiriman adalah perangkat yang mengirim pesan data. Ini bisa berupa komputer, workstation, headset telepon, kamera video, dan sebagainya. Penerima adalah perangkat yang menerima pesan. Ini bisa berupa komputer, workstation, headset, telepon, televisi, dan sebagainya. Media transmisi adalah jalur fisik yang digunakan untuk mengirim pesan dari pengirim ke penerima. Beberapa contoh media transmisi termasuk kawat twisted pair, kabel koaksial, kabel serat optik, dan gelombang radio. Protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Ini merupakan perjanjian antara perangkat yang berkomunikasi. Tanpa protokol, dua perangkat mungkin terhubung tetapi tidak berkomunikasi, sama seperti orang yang berbicara bahasa Perancis tidak dapat memahami oleh orang yang hanya berbicara bahasa Jepang. Informasi hari ini datang dalam berbagai bentuk, seperti teks, angka, gambar, audio, dan video. Cara transmisi data simplex. Transmisi data yang dilakukan dengan satu arah. Keyboard dan monitor tradisional adalah contoh perangkat simplex. Keyboard hanya dapat memperkenalkan input, monitor hanya dapat menerima output. Half duplex. Transmisi data dilakukan dengan dua arah, di mana ketika satu perangkat mengirim, yang lain hanya dapat menerima. Full duplex. Metode ini memungkinkan komunikasi antar dua belah pihak dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif dan dalam waktu yang bersamaan. Alat komunikasi yang menggunakan metode ini adalah telepon, handphone, dan sebagainya. Contohnya seperti ini: simplex dari 1 ke 2, half duplex 1 ke 2, full duplex 1 ke 2, dan 2 ke 1. Jaringan networking. Jaringan adalah komponen perangkat yang dihubungkan oleh komunikasi link. Pengolahan distribusi. Sebagai besar jaringan menggunakan pemrosesan terdistribusi, di mana tugas dibagi di antara banyak komputer alih-alih satu mesin besar tunggal bertanggung jawab atas semua aspek proses komputer yang terpisah. Biasanya komputer pribadi atau workstation menangani subset. Kriteria jaringan. Jaringan harus dapat memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Yang paling penting adalah kinerja, keandalan, dan keamanan. Jenis sambungan. Dua perangkat harus terhubung dalam beberapa cara ke link yang sama pada saat bersamaan. Ada dua jenis koneksi yang mungkin, point-to-point dan multi-point. Seperti ini contoh gambarnya: station, link, session. Dan contoh kedua, station. Ada 3 station dan ini linknya. Dan ini mainframe. Point to point. Koneksi point to point menyediakan hubungan khusus antara kedua perangkat. Seluruh kapasitas link dicadangkan untuk transmisi antar kedua perangkat. Sebagai besar koneksi point to point menggunakan panjang kabel atau kabel yang sebenarnya untuk dihubungkan kedua ujungnya. Tapi pilihan lain seperti microwave atau satelit juga memungkinkan bila Anda mengubah saluran televisi dengan remote control inframerah, atau Anda membangun koneksi point to point antara remote control dan remote control sistem kontrol televisi. B. Multipoint. Koneksi multipoint juga disebut multi-drop.
Ada koneksi yang lebih banyak daripada dua perangkat tertentu yang memiliki satu tautan tunggal di lingkungan multipoint. Kapasitas saluran dibagi secara spesial atau non-temporal. Jika beberapa perangkat dapat menggunakan link secara bersamaan, maka akan dibagikan secara spesial koneksi. Jika menggunakan harus bergiliran, itu adalah koneksi timeshare. Topologi fisik. Ada istilah topologi fisik mengacu pada jaringan diletakkan secara fisik. VO atau lebih banyak perangkat terhubung ke sebuah link. Dua atau lebih link membentuk topologi. Topologi dari sebuah jaringan adalah representasi geometris dari hubungan semua link dan menghubungkan perangkat, biasanya disebut node satu sama lain. Ada 4 topologi dasar mungkin: mesh, bintang, bus, dan cincin. Model jaringan. Jaringan komputer diciptakan oleh entitas yang berbeda. Standar itu dibutuhkan agar begini jaringan heterogen bisa berkomunikasi satu sama lain. Dua standar yang paling terkenal adalah model OSI dan model internet. Kategori jaringan. Saat ini ketika kita berbincang tentang jaringan, umumnya kita mengacu kepada dua kategori utama: jaringan area lokal dan jaringan area luas. Kategori di mana jaringan jatuh ditentukan oleh ukuran. LAN biasanya meliputi area kurang dari 2 mil. Sebuah WAN bisa berada di seluruh dunia. Ini contoh A, jaringan lokal area atau LAN. Seperti ini terhubung. Biasanya dimiliki secara pribadi dan menghubungkan perangkat di satu kantor, gedung, atau kampus bergantung pada kebutuhan organisasi dan jenis teknologi yang digunakan. LAN bisa sesederhana 2 PC dan printer di kantor rumah seorang, atau bisa menjangkau seluruh perusahaan yang menyertakan periferal audio dan audio. Saat ini ukuran LAN dibatasi beberapa kilometer. B. Contoh luas WAN seperti ini. Menyediakan transmisi jarak jauh informasi, data, gambar, audio, dan video jarak jauh melalui area geografis yang luas yang mungkin terdiri dari negara, benua, atau bahkan seluruh dunia. C. Metropolitan Area Network atau MAN. Ada jaringan dengan ukuran LAN dan WAN, biasanya mencakup area di dalam kota atau kota. Ini dirancang untuk pelanggan yang membutuhkan koneksi berkecepatan tinggi, biasanya ke internet, dan memiliki titik akhir tersebar di kota. OSI model Open System Interconnection. Model Open System Interconnection diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika struktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Seperti contohnya, aplikasi Precision Sensation, Transport Network, Data Link, Physical. Terdapat 7 layer pada model OSI. Setiap layer bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Aplikasi layer menyediakan jasa untuk
Aplikasi layer menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab pertukaran informasi antara program komputer, seperti program email dan service lain yang jalan di jaringan seperti server, printer, dan atau aplikasi komputer lainnya. Presentation layer bertanggung jawab sebagai data dikonveksi dan diformat untuk transfer data. Contoh konveksi format teks ASCII untuk dokumen, GIF, dan JPG untuk gambar. Session layer menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi, bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Transport layer bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal. Network layer bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian trafik di jaringan. Data link layer menyediakan link untuk data, memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut melalui media. Physical layer bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media, seperti kabel, dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Data dan sinyal. Salah satu fungsi utama dari physical layer adalah untuk memindah data dalam bentuk sinyal elektronik melintasi media transmisi. Secara umum, data yang dapat digunakan untuk seseorang atau aplikasi dalam bentuk yang bisa ditransmisikan melalui jaringan. Misalnya, foto pertama-tama harus diubah menjadi form DSB. B. Sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah physical data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter, amplitude dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus, mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat dialog. Tetapi sinyal ini mudah terpengaruh oleh noise gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel tagar, yaitu amplitude, frekuensi, dan fase. Amplitude merupakan aluran tinggi rendah tegangan dari sinyal analog. Frekuensi adalah jumlah golongan sinyal analog dalam satuan detik. Phase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Seperti gambarnya. Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besar 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh draw atau noise. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya sinyal ini juga dikenal sinyal diskret. Sinyal yang mempunyai dua keadaan ini biasanya disebut dengan bit. Bit merupakan istilah khas pada sinyal digital. Sebuah bit dapat berupa 0 atau 1. Kemungkinan nilai untuk sebuah bit adalah 2. Bandwidth dalam teknologi komunikasi adalah perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi dalam rentang tertentu. Ada dua macam bandwidth, yaitu bandwidth analog dan digital. Bandwidth analog merupakan rentang frekuensi yang biasanya diukur pada satuan Hertz, berfungsi dalam menentukan banyaknya informasi atau data yang dapat transmisi pada waktu tertentu. Bandwidth digital merupakan jumlah atau volume dari suatu data yang dikirimkan lewat saluran komunikasi tanpa adanya distorsi dalam satuan bit per second.
Throughput adalah istilah yang digunakan untuk beberapa banyak data yang dapat ditransfer dari sumber ke tujuannya dalam jangka waktu tertentu. Misalnya bandwidth sebesar 64 kbps, lalu kita ingin mendownload file dari internet berukuran 12 KB. Seharusnya file tersebut sudah sampai ke komputer kita hanya dengan waktu 2 detik. Namun apa yang terjadi, file tersebut tiba di perangkat kita dalam waktu 8 detik. Jadi bandwidth yang sebenarnya adalah 128 KB per 8 detik atau 6 kbps. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.